Halo para pecinta sepak bola, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Raftel Sport. Tempatnya cerita sepak bola paling mendalam, tajam, dan penuh emosi. Sobat Raftel, di dunia sepak bola yang kejam, satu kesalahan bisa membuatmu dihujat seumur hidup. Tapi di dunia yang sama pula, satu momen magis bisa mengubah cemooh menjadi tepuk tangan yang gemuruh. Itulah keajaiban sepak bola. Dan hari ini, kita tidak sedang membicarakan fiksi atau skenario film Hollywood. Kita sedang membicarakan kisah nyata yang baru saja terjadi di depan mata kita semua pada tanggal 20 Juli 2026. Ini adalah kisah tentang seorang pemain yang selama bertahun-tahun selalu menjadi sasaran kritik. Pemain yang seringkali dijadikan meme, dijuluki Lord, dan dinilai memiliki finishing bapuk. Namun, ketika negaranya sangat membutuhkannya, di panggung terbesar yang pernah ada di muka bumi, ia maju sebagai juru selamat. 1 gol. Hanya butuh 1 gol untuk membungkam jutaan mulut yang meragukannya. Mari kita bedah tuntas perjalanan luar biasa dari juru selamat timnas Spanyol, kisah kebangkitan sang jagoan yang terlupakan, Ferran Torres. Sobat Raftel, jika kita memutar waktu beberapa tahun ke belakang, nama Ferran Torres seringkali dikaitkan dengan rasa frustrasi, terutama oleh para penggemar klubnya, FC Barcelona. Datang dengan harga mahal dari Manchester City, ekspektasi publik kepadanya sangatlah tinggi. Ia diharapkan menjadi penyerang haus gol, penerus generasi emas Spanyol di lini depan. Namun, realita tidak semanis ekspektasi. Dari musim ke musim, Ferran berjuang keras untuk menemukan konsistensi. Pergerakannya tanpa bola memang selalu diakui luar biasa. Ia cerdas membuka ruang. Tapi, penyelesaian akhirnya? Kita semua tahu bagaimana kejamnya media sosial. Setiap kali Ferran gagal mengonversi peluang emas di depan gawang, ribuan komentar ejekan langsung membanjiri lini masa. Finishing bapuk, pemain titipan, hingga julukan satir, El Tiburon, si hiu, yang kadang dijadikan bahan tertawaan ketika ia tak mampu menggigit lawan. Secara mental, berada di posisi Ferran adalah sebuah siksaan. Banyak pemain muda yang karirnya hancur karena tak kuat menahan beban mental dari sorotan negatif publik. Ia bahkan sempat mengakui dalam beberapa wawancara bahwa ia membutuhkan bantuan psikolog olahraga untuk mengembalikan kepercayaan dirinya yang hancur berkeping-keping. Dunia seolah terus memojokkannya, menunggunya jatuh, dan meremehkan segala usahanya. Tapi, mental juara tidak dibentuk dari pujian, melainkan dari tempaan kritik. Meski terus mendapat pandangan sinis di level klub, ada satu orang yang tidak pernah kehilangan kepercayaan pada Ferran Torres. Ia adalah pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, de la Fuente tetap memasukkan nama Ferran dalam skuad La Furia Roja. Tentu saja, keputusan ini menuai pro dan kontra. Publik Spanyol lebih memilih melihat penyerang-penyerang muda lain yang dianggap lebih on fire. Sepanjang turnamen, Ferran bukanlah pilihan utama. Ia lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan, menjadi senjata rahasia di babak kedua. Spanyol sendiri tampil brilian. Mereka berhasil menaklukkan lawan-lawannya berkat perpaduan pemain senior seperti Rodri dan pemain sensasional seperti Lamine Yamal. Mulai dari menggilas Arab Saudi 4-0 di fase grup, menyingkirkan Prancis 2-0 di semifinal, hingga akhirnya Spanyol melangkah dengan dada membusung ke partai puncak. Namun, lawan mereka di final bukan sembarang tim. Spanyol harus berhadapan dengan sang juara bertahan, Argentina. Tim Tenggo yang diperkuat oleh barisan pertahanan solid, gelandang petarung, dan tentu saja sisa-sisa magis dari legenda mereka. Final yang digelar pada hari ini, 20 Juli 2026, waktu Indonesia Barat, di Stadion MetLife, New Jersey, menjanjikan pertarungan hidup dan mati yang sangat alot. Kick-off dibunyikan, dan seperti yang diprediksi, pertandingan berjalan dengan sangat ketat dan panas. Argentina bermain dengan intensitas yang luar biasa tinggi. Mereka mengunci semua ruang gerak Lamine Yamal dan Dani Olmo. Tackle-tackle keras bertebaran. Waktu terus berjalan. Menit demi menit berlalu dengan penuh keringat dan ketegangan. Skor kacamata 0-0 tak kunjung berubah. Barisan pertahanan Argentina yang dikomanda Cristian Romero dan Lisandro Martinez tampil layaknya tembok baja. Di sisi lain, kiper Argentina,
Emiliano Martinez, juga tampil tangguh mementahkan setiap usaha Spanyol. Memasuki menit ke-61, pelatih Luis de la Fuente melakukan pergantian krusial. Mikel Oyarzabal ditarik keluar, dan masuklah Ferran Torres. Saat ia melangkah ke lapangan hijau Stadion MetLife, apakah ada penonton yang menyangka bahwa pemuda yang sering diejek ini akan menjadi penentu sejarah? Mungkin tidak banyak. Drama sesungguhnya terjadi di penghujung babak kedua waktu normal. Tensi yang kelewat panas memakan korban. Di menit ke-93, gelandang Argentina, Enzo Fernandez, menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Argentina harus bermain dengan 10 orang. Namun, hingga peluit akhir babak kedua dibunyikan, skor tetap 0-0. Pertandingan harus dilanjutkan ke babak extra time atau perpanjangan waktu. Sobat Raftel, disinilah sejarah itu ditulis. Disinilah garis nasib seorang manusia berubah 180 derajat. Babak perpanjangan waktu selalu tentang siapa yang memiliki stamina sisa dan siapa yang berani mengambil risiko. Spanyol, unggul jumlah pemain, terus menggempur pertahanan Argentina yang kelelahan. Tapi gol tak kunjung datang. Fans Spanyol mulai cemas. Bayang-bayang adu penalti melawan Emi Martinez tentu bukan skenario yang mereka harapkan. Lalu, datanglah menit ke-106. Menit pertama di babak kedua perpanjangan waktu. Berawal dari skema serangan cepat, celah kecil di pertahanan Argentina akhirnya terbuka. Ferran Torres, pemain yang selama ini dikritik karena penempatan posisi dan finishingnya, kali ini berada di tempat yang sangat tepat, di waktu yang paling krusial. Menerima umpan terobosan yang membelah pertahanan, ia berhadapan 1-1 dengan momen yang bisa mendefinisikan seluruh karirnya. Bagi orang yang terbiasa dibully karena gagal mencetak gol, tekanan di momen itu pasti luar biasa mencekik. Jika ia gagal lagi, tamatlah riwayatnya. Namun, kali ini, El Tiburon tidak ragu. Dengan ketenangan yang luar biasa, dingin layaknya pembunuh bayaran yang sudah selesai berlatih bertahun-tahun, Ferran mengeksekusi bola. Bola meluncur deras, melewati adangan kiper, dan menggetarkan jaring gawang Argentina. Gol! Spanyol 1, Argentina 0. Gemuruh di Stadion MetLife pecah. Ferran Torres berlari ke arah sudut lapangan, meluapkan segala emosi, rasa sakit, tekanan, dan beban mental yang selama ini ia pikul sendirian. Air matanya tak terbendung. Rekan-rekan setimnya memeluknya dengan erat. Mereka tahu betapa berat penderitaan yang dialami Ferran, dan betapa pantasnya ia mendapatkan momen magis ini. Gol di menit ke-106 itu, sebuah penyelesaian klinis yang membungkam para haters, menjadi gol tunggal dalam pertandingan ini. Spanyol berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Spanyol resmi menjadi juara dunia 2026. Ini adalah gelar Piala Dunia kedua bagi La Furia Roja setelah penantian panjang sejak era emas tahun 2010 di Afrika Selatan. Dan siapa sangka, pahlawan penentu kejayaan mereka kali ini bukanlah striker dengan harga ratusan juta euro, bukanlah pemain yang selalu dipuja-puji media, melainkan seorang pemuda yang pernah berada di titik terendah karirnya akibat hujatan publik. Ferran Torres membuktikan bahwa kritikan tidak mendefinisikan siapa dirinya. Ia tidak menyerah, ia bekerja dalam diam, memperbaiki dirinya secara mental dan fisik, menunggu momennya tiba. 1 gol di final Piala Dunia, gol kemenangan di extra time. 1 momen itu saja sudah cukup untuk menghapus semua dosa kegagalannya di masa lalu. Cemoohan, finishing bapuk, di kolom komentar Twitter dan Instagram hari ini secara otomatis berubah menjadi kalimat pujian. Terima kasih, pahlawan, maafkan kami, Ferran, dan tepuk tangan kebanggaan dari seluruh rakyat Spanyol. Kisah Ferran Torres di Piala Dunia 2026 ini mengajarkan kita satu pelajaran penting. Dalam sepak bola, dan juga dalam kehidupan, jangan pernah sekalipun meremehkan seseorang yang sedang berjuang melawan kegagalannya. Karena ketika ia berhasil bangkit, ledakannya akan mampu mengubah sejarah dunia. Selamat untuk timnas Spanyol, dan apresiasi setinggi-tingginya untuk mentalitas baja seorang Ferran Torres. Respect. Bagaimana pendapat kalian, Sobat Raftel? Apakah gol Ferran Torres ini menjadi salah satu gol paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Jangan lupa klik like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Raftel Sport agar tidak ketinggalan update cerita sepak bola seru lainnya. Saya pamit undur diri,
Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam olahraga.